Sinopsis. Jadi, begitulah hidupku berakhir, betapa membuang-buang waktu. Ini adalah pemikiran terakhir seorang pemuda, yang ditembak secara tidak sengaja dalam perkelahian antar geng lokal. Sedikit yang dia tahu bahwa dia akan segera terbangun di dunia lain, dunia kultivasi. Ini adalah kisah tentang pelacur keluarga kaya. Seorang transmigran yang tidak memiliki tujuan dalam kehidupan sebelumnya, tentang setan yang akan menjadikan kekuatan sebagai alasannya untuk terus hidup. Nuh Balvan, setelah dia pindah, harus berjuang melawan status sosialnya dan banyak kesulitan dunia tempat dia dilahirkan kembali untuk mendapatkan kekuatan untuk berdiri bebas di langit di atas siapapun. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1 Kelahiran Kegelapan. Ini adalah pikiran pertamanya setelah bangun tidur. Di mana saya? Dia mencoba menggerakkan anggota tubuhnya tetapi sensasi sentuhan memiliki sesuatu yang salah dari yang biasa dia rasakan. Tunggu, bisakah aku berpikir? Saya ingat dengan jelas ditembak di dada oleh para gangster itu. Apakah saya koma? Dia mencoba lagi untuk bergerak atau membuka matanya tetapi satu-satunya yang bisa dia rasakan adalah sensasi sesak dan satu-satunya yang bisa dia lihat adalah kegelapan. Kurasa aku masih hidup, sepertinya aku bahkan tidak bisa mencapai kematian yang cepat dalam hidupku. Yah, setidaknya di sini hangat. Ada kehangatan yang konstan di tubuhnya, membuat lingkungannya cukup nyaman. Setidaknya setelah aku bangun, orang tuaku akan melepaskanku untuk sementara waktu. Mungkin saya harus mengambil kesempatan ini untuk pergi dari rumah itu dan pergi ke luar negeri. Setidaknya harus ada petugas kebersihan yang mempekerjakan saya. Dia memikirkan kemungkinan mengeksploitasi pengalaman mendekati kematian itu sebagai sarana untuk membebaskan diri dari sangkar yang dia sebut rumah. Dia mempertimbangkan bagaimana reaksi orang tuanya begitu dia berkata kepada mereka bahwa dia akan meninggalkan universitas untuk menjadi pencuci piring. Ayah tidak akan membuat terlalu banyak masalah untukku, tapi ibu pasti akan menjadi gila. Saat ini satu-satunya hal yang dapat saya lakukan di rumah tanpa memulai pertengkaran adalah membaca. Mungkin aku akan kehilangan itu juga sejak dia ingat. Dia suka bermain game, membaca buku, dan mabuk. Dia menemukan hal lain yang membosankan dan ini sangat memengaruhi karir sekolahnya sejak sekolah menengah. Jadi, situasi di rumahnya semakin sulit baginya untuk dipertahankan karena orang tuanya lebih suka berteriak sepanjang waktu daripada menerima bahwa universitas tidak cocok untuknya. Saya kira sebagian besar dari situasi itu adalah kesalahan saya. Lagi pula, saya telah menghabiskan sebagian besar hidup saya dalam keadaan mabuk atau terisolasi di beberapa buku. Bukan pekerjaan yang baik sebagai anak memang. Memikirkan ini, penyesalan muncul dalam dirinya. Jika dia lebih tahu pada saat itu, dia tidak akan menggunakan minuman keras sebagai sarana untuk melampiaskan dan mungkin situasi di keluarganya akan lebih damai. Ya, aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, dan aku tidak punya banyak pilihan untuk tetap tenang sambil berpura-pura sepanjang waktu ketika dia berusia 14 tahun. Dia menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Dia akan melihat teman-temannya mengejar gadis atau pakaian cantik, menekankan cinta dan status sosial dalam sekelompok orang. Namun, dia hanya merasakan keingintahuan terhadap seks tanpa pernah bisa benar-benar terikat dengan seseorang. Adapun masyarakat manusia, dia melihatnya sebagai sekumpulan aturan yang dibuat oleh manusia untuk memaksa mereka hidup bersama. Bukankah aturan itu dibuat oleh laki-laki? Sebagai laki-laki, saya berhak mengabaikan mereka dan menjalani hidup seperti yang saya inginkan. Waktu terus berlalu saat dia berpikir,
tanpa dia sadari bahwa kecepatan berpikirnya jauh lebih rendah dari biasanya. Pada akhirnya, ini adalah dunia yang diperintah oleh uang. Jika Anda memilikinya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika tidak, Anda hanya akan berakhir di salah satu roda masyarakat, mengumpulkan uang sampai saat Anda mati. Sungguh cara hidup yang menyedihkan. Dipaksa oleh aturan manusia untuk bekerja demi mengumpulkan kertas, sementara itu memiliki nilai hanya berkat aturan yang sama yang Anda patuhi. Kebebasan sejati hanya dapat dicapai dengan mengumpulkan cukup kertas. Apakah ada nilai dalam menjalani kehidupan seperti ini? Penalarannya akan berhenti dari waktu ke waktu ketika dia akan tidur atau mencoba membangunkan tubuhnya. Dengan cara ini, hari-hari berlalu. Mungkin aku dalam keadaan koma permanen dan aku harus menunggu kematian yang sebenarnya agar bisa terbebas dari kegelapan ini. Kegelapan yang mengelilinginya mulai memengaruhi suasana hatinya. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap waras adalah perasaan hangat di tubuhnya. Pada saat itulah cahaya muncul di dunia kegelapan, yang tampak semakin besar seiring berjalannya waktu. Akhirnya ganti, aku harus mengikuti tiba-tiba, semacam kompresi mendorongnya dari ruang sempit tempat dia berada menuju cahaya. Tampaknya itu adalah proses yang lambat dan menyakitkan di mana dia merasakan tekanannya. Setelah beberapa waktu, dunia kegelapan menjadi dunia cahaya yang begitu terang hingga matanya sakit. Dia mulai mendengar sorak-sorai dan suara-suara berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal. Ketika matanya terbiasa dengan cahaya, dia akhirnya bisa melihat apa yang ada di sekitarnya. Seorang wanita gemuk parubaya sedang menatapnya dengan khawatir, dengan lembut menyentuh dadanya. Anehnya, tangannya seakan menutupi seluruh tubuhnya. Persetan terjadi. Dia tidak bisa menyelesaikan pemikirannya bahwa wanita gemuk itu telah membalikkannya ke samping dan dengan ringan menamparkan pantatnya. Untuk beberapa alasan, dia merasakan sakit dari tamparan ringan itu. "Apa yang kamu lakukan, wanita?" dia berkata, namun yang keluar dari mulutnya hanyalah tangisan melengking. Setelah mendengar tangisan itu, wajah orang-orang di ruangan itu menjadi rileks dan wanita gendut itu membawa bayi itu ke pelukan seorang wanita pucat namun cantik yang terbaring di tempat tidur model lama. Dia laki-laki, Nona, dan dia cukup penasaran, menurut cara dia memandang segala sesuatu. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dikatakan wanita gemuk itu, pria muda dalam tubuh bayi itu dapat dengan mudah mengetahui situasinya. "Apakah aku terlahir kembali? Bukankah itu koma?" Wanita yang menggendong bayi itu membuka dadanya dan berusaha memberinya makan. Tunggu, sebelum dia bisa mengatakan, atau lebih tepatnya meneriakkan apapun, cairan mengalir ke dalam mulutnya dan dia kehilangan dirinya karena pusing saat makan pertama. "Aku akan menamaimu Noah, ya, Noah Balvan itu nama yang bagus." Nuh memandangi wanita yang memberinya makan dengan mata setengah tertutup. Wanita itu memiliki rambut hitam panjang yang tidak diikat di punggungnya dan mata biru es di bawah alisnya yang tipis. "Tentu ibuku cantik. Noah seharusnya nama yang dia berikan padaku." Setidaknya itu nama yang bagus. Pintu kamar terbuka dan seorang pria berusia 40-an dengan rambut hitam pendek dan wajah tegas berjalan langsung ke arah wanita di tempat tidur. "Lily, biarkan aku melihat anak itu." Mengatakan demikian, pria itu langsung menggendong Nuh dan mengangkatnya ke udara untuk melihat bayi itu dengan lebih baik. Wanita gemuk dan dua pelayan lainnya di sisi tempat tidur menundukkan kepala saat melihat pria itu. Bahkan Lily menahan suaranya yang marah saat melihat Nuh tiba-tiba diambil dari dadanya.
Agak pucat dan kurus tapi sepertinya ada semacam kecerdasan dalam dirinya. Mungkin dia tidak akan bisa menjadi penjaga keluarga utama, tapi dia mungkin berhasil sebagai konselor. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, Lily. Mengatakan demikian, pria itu mengembalikan bayi itu kepada ibunya dan bergerak menuju pintu keluar. Melihat pemandangan ini, Lily berkata dengan lembut, Rhys, dia putramu dan namanya Noah. Tidak bisakah dia bertujuan menjadi lebih dari sekadar penjaga biasa? Berhenti di ujung pintu keluar. Rhys menoleh untuk melihat Lily dan berkata dengan cara yang paling alami, bahkan jika dia memiliki darahku di nadinya, dia juga memiliki darahmu. Anak seorang pelacur harus menganggap dirinya cukup beruntung jika dia dapat melindungi keturunan dari keluarga utama. Dan dia keluar dari kamar, meninggalkan Lily dengan mata berair memeluk Noah. Dia tidak melihat tatapan tajam bayi di tangannya ke arah ayahnya setelah dia pergi melalui pintu. Tampaknya keluarga ini tidak sesederhana itu. Saya harus melakukan yang terbaik untuk mempelajari bahasa dunia ini secepat mungkin. Berpikir demikian, dia menutup matanya dan pergi tidur. Kelahiran pedang iblis bab 2 naga. 5 bulan telah berlalu sejak Nuh terlahir kembali di dunia ini. Saat itu musim semi, atau setidaknya menurut apa yang dilihatnya dari lingkungan luar. Mansion yang dia tinggali menyerupai villa pedesaan dari kehidupan sebelumnya, namun memiliki ukuran kastil dan sebagian besar terbuat dari kayu, dengan dinding yang terbuat dari batu di sekelilingnya. Pada saat itu, dia berada di pelukan ibu barunya, mengintip ke sekeliling saat dia berjalan melewati mansion berbicara dengannya. Sedikit yang dia tahu bahwa Nuh berhasil memahami sebagian besar dari apa yang dia katakan. Bahasa dunia ini tidak terlalu sulit, juga karena memiliki banyak kesamaan dengan bahasa Inggris di duniaku sebelumnya. Ya. Itu juga berkat Lily yang tidak pernah meninggalkan sisiku dan terus berbicara kepadaku. 5 bulan ini dihabiskannya sebagian besar dalam pelukan ibunya berjalan-jalan di sekitar rumah Balvan. Dengan Lily menjelaskan hal-hal paling acak kepadanya. Berkat itu dia memiliki gambaran umum tentang posisinya dalam keluarga dan bagaimana rumah besar itu disusun. Rumah besar itu dibagi menjadi 2 cincin, luar dan dalam. Cincin bagian dalam terdiri dari bangunan 4 lantai dan merupakan tempat tinggal keluarga utama. Lingkar luar memiliki 2 bangunan 2 lantai dan 1 bangunan 3 lantai dan masing-masing dihuni oleh penjaga, pelayan, dan tamu. Saat ini, mereka berada di lantai pertama gedung tamu, yang disediakan untuk mereka karena dia memiliki darah keluarga utama di dalam dirinya, dan karena Lily adalah selir tercinta Rhys. Ayah Nuh, Rhys, adalah putra ketiga dan terakhir dari patriark tua keluarga Balvan, Thomas. Dengan demikian, meskipun mereka tidak mendapatkan akses ke cincin bagian dalam, mereka masih bisa menjalani kehidupan yang nyaman di bagian luar. Kamu harus tumbuh kuat, sayang kecil. Orang-orang di lingkaran dalam akan melihatmu sebagai bajingan dan tidak akan berusaha keras untuk melecehkan dan menggertakmu, terutama cucu lelaki dan cucu sah dari patriark. Mendengar ini, suasana hati Noah menjadi lebih berat. Saya menjalani hidup tanpa makna, di dunia yang penuh kompromi dan sekarang saya terlahir kembali. Saya diminta untuk bertahan dari intimidasi karena status sosial saya hanya menjadi alat untuk digunakan keluarga utama. Sepertinya saya akan menjalani kehidupan lain tanpa makna. Lily terus berbicara tetapi pikiran Noah pergi, mencoba memikirkan tindakan terbaik untuk hidup ini. Jika saya tinggal di sini saya mungkin akan mendapat banyak keuntungan, lagi pula, keluarga Balvan tampaknya cukup kaya.
Aku hanya tidak cukup tahu tentang lingkungan luar mansion, jadi aku tidak bisa memastikan kemungkinan yang ditawarkan dunia luar. Nuh sudah mempertimbangkan untuk melarikan diri dari keluarga. Dia menghargai kasih sayang dan upaya ibu baru ini. Tetapi perasaan ini jauh dari cinta yang seharusnya dia miliki untuk orang tua. Saya sudah punya keluarga dan itu tidak berjalan dengan baik. Kali ini saya tidak harus melalui berbagai pengalaman untuk memahami orang seperti apa saya sehingga saya selalu dapat memilih hal-hal yang paling cocok untuk saya. Jika kehidupan di lingkaran dalam terlalu sulit untuk satu-satunya alasan menjadi bajingan, aku tidak keberatan meninggalkan mansion. Selain itu, saya memiliki pengalaman 25 tahun sebelumnya dan pengetahuan tentang dunia yang lebih maju. Kemungkinan saya akan banyak. Dari pakaian orang-orangnya, struktur bangunannya, dan keadaan perabotannya, dia bisa menebak bahwa ini adalah dunia tanpa listrik, jauh tertinggal di bidang teknologi dibandingkan dengan dunianya sebelumnya. Namun, ini mungkin juga merugikan. Kebiasaan saya adalah kebiasaan masyarakat industri dan pemikiran saya adalah kebiasaan seorang pria dari abad ke-21. Saya tidak tahu bagaimana reaksi orang-orang di sini terhadap beberapa ide. Saya harus berhati-hati, terkadang memikirkan masa depannya, terkadang mendengarkan ibunya, siang berlalu dan malam semakin dekat. Lily berjalan ke balkon untuk melihat bintang-bintang muncul di langit yang gelap. Nuh menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari lingkungan di luar mansion. Di luar tembok pertahanan, ada domba yang merumput di ladang, ada jalan batu besar yang dimulai dari gerbang utama mansion dan membentang di kejauhan, membelah ladang hijau menjadi dua bagian. Ladang yang tampak seperti jagung sedang dibudidayakan di sisi kanannya dan hutan hampir tidak terlihat di sebelah kirinya di kejauhan. Itu adalah pemandangan yang indah, yang tidak biasa dilihat Nuh, dan sekarang ini adalah dunia barunya. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke langit, dan dia seolah melihat kegelapan menyelimuti kemerahan awan akibat matahari terbenam. Pada awalnya itu seperti titik kecil di kejauhan, menjadi semakin besar seiring dengan arah mereka. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kegelapan itu bukan disebabkan oleh malam tiba tetapi oleh siluet sesuatu yang bergelombang melalui awan. Itu cepat dan semakin dekat dan dekat. Di beberapa titik, raungan yang memekakkan telinga terdengar di pedesaan yang damai. Itu datang dari sosok di langit. Tubuh bersayap hitam terjun dari awan secara diagonal, melaju menuju kawanan domba di luar tembok mansion. Panjangnya 7-8 meter dan memiliki sayap bersisik hitam besar, sebenarnya sisik menutupi seluruh tubuhnya. Ia menukik dengan kecepatan tinggi sehingga Nuh tidak dapat melihat perbedaan waktu antara keluarnya dari awan dan mendekati daerah di mana kawanan itu berada. Tiba-tiba, dinding diterangi dengan warna ungu dan rune muncul di permukaannya. Itu mengeluarkan dengungan yang mantap tapi keras dan warna ungu dari tembok menyebar ke pedesaan ke arah kawanan. Binatang itu tampak terganggu saat turun dan mencoba menghentikan dirinya sendiri di udara sambil melebarkan sayapnya. Tapi kecepatannya terlalu tinggi dan pasti jatuh ke tanah di mana lingkaran cahaya ungu itu pergi, menciptakan lubang yang sangat besar. Saat lingkaran ungu menyentuh naga, asap mengepul dari lubang dan raungan lain, salah satu kesakitan, terdengar di senja. Naga itu naik ke langit lagi secepat mungkin dan menatap dengan mata berbisa ke mansion. Asap terus mengalir keluar dari perutnya seperti dari luka terbuka. Rupanya, halau ungu telah melukai naga itu. Dipenuhi dengan kebencian,
naga itu menghirup dan kemudian menyemburkan lidah api merah ke arah mansion yang berbentuk tombak saat itu terus mendekati cincin luar. Lily membeku ketakutan melihat tombak api datang ke arahnya sementara Nuh masih terlalu terpana dengan apa yang dilihatnya bahkan untuk mengenali bahaya yang dia hadapi. Sebelum api bisa mencapai dinding luar, sesosok muncul di udara di antara mereka. Dia mengangkat tangan kanannya dan menggumamkan sesuatu lalu tombak api itu menghantam sesuatu seperti dinding udara. Gesekan antara api dan perisai berlangsung selama beberapa detik sebelum api padam dan sosok mengambang itu terlihat lagi. Dia adalah seorang lelaki tua, dengan janggut putih panjang tersisir lurus mencapai pinggangnya dan rambut panjang terurai tertiup angin. Dia mengenakan kimono Cina dengan lengan besar namun yang kanan sekarang terbakar, memperlihatkan lengannya yang ramping namun kokoh. Dia menatap naga tepat di matanya dan naga itu melakukan hal yang sama. Kebuntuan itu berlangsung sekitar 10 detik sebelum naga itu meraung sekali lagi dan berbalik untuk pergi dengan kecepatan tinggi melalui langit, ke arah hutan. Lelaki tua itu menunggu lebih lama di udara di atas tembok sambil melihat ke arah mana naga itu pergi. Setelah benar-benar yakin bahwa binatang itu sudah pergi, dia menghela nafas dan menghilang. Lily masih membeku ketakutan dan tidak menyadari bahwa dia memegang tubuh lemah Nuh terlalu erat. Rasa sakit inilah yang membuatnya kembali ke dunia nyata sambil meninggalkan erangan kecil untuk membangunkan ibunya dari lamunan. Lily juga kembali ke dunia nyata, melembutkan cengkeramannya pada Noah, dan dia akan mengatakan sesuatu sebelum diinterupsi oleh suara tua dan dalam. Jadi, ini cucu terbaruku, benar kan? Kelahiran pedang iblis bab 3 kekuatan. Nuh tidak percaya pada keberadaan jiwa selama kehidupan sebelumnya, bagaimanapun juga hidup adalah tentang empiris dan realitas, tidak ada tempat untuk pemikiran religius atau spiritual. Tetapi setelah dia dilahirkan kembali, dia mulai mempertimbangkan gagasan bahwa ada lebih dari yang bisa dilihat oleh mata atau mesin canggih. Saat dia menatap lelaki tua itu dengan lembut berdiri di tepi balkon, yang tampaknya muncul entah dari mana, pikirannya jatuh ke dalam kekacauan. Ada seekor naga muncul dan mengejar seekor domba. Jadi dunia ini memiliki naga di dalamnya. Lalu tembok itu menyala dan melukai naga itu kan? Kemudian naga itu marah dan ingin membakar kami semua, tetapi lelaki tua ini, yang ternyata adalah kakek saya, menahannya dengan satu tangan sambil terbang dan kemudian menatap naga itu untuk membuatnya terbang menjauh. Setelah meringkas kejadian sebelumnya dalam benaknya, dia hanya punya satu pikiran. Di mana aku berakhir? Orang ini benar-benar bisa terbang dan melawan naga dan mereka ingin aku melindungi mereka? Apakah ada yang salah dengan pikiran mereka? Tunggu. Jika mereka ingin aku melindungi mereka, itu artinya aku harus bisa mempelajari satu atau dua hal. Garis pemikirannya terganggu oleh Thomas memasuki balkon dan perlahan berjalan ke arah mereka. Ya, Tuan Patria, ini Nuh, putra Ris dan putra saya sendiri. Menundukkan kepalanya, Lily dengan lembut memperlihatkan Noah kepada Thomas agar dia dapat melihat bayi itu dengan lebih baik. Mungkin Lily ingin menggunakan kesempatan ini untuk memaksakan semburat cinta pada Thomas untuk cucunya sehingga dia bisa melindunginya di masa depan. Atau mungkin dia hanya takut kaku melihat patriark tua yang tidak bisa dia lakukan selain untuk mengekspos putranya dengan tangan gemetar. Nuh, sementara itu, menatap lelaki tua itu dengan mata berapi-api. Dia bahkan tidak menyadari gairah dan keingintahuan yang ditunjukkan tatapannya. Orang-orang di dunia ini bisa terbang dan bertarung dengan naga sialan. Maan tua,
Lihat betapa imutnya aku. Ajari aku cara terbang, tetapi hanya beberapa suara yang keluar dari mulutnya. Mirip dengan kata-kata tetapi tidak ada artinya. Jadi Nuh merentangkan tangan kecilnya ke arah Thomas, untuk menarik perasaannya, memasang wajah bahagia saat melihat patriark yang mendekat. Kamu melawan naga tapi kamu masih mencintai kerabatmu, kan? Tak perlu dikatakan, seluruh insiden naga meninggalkan kesan mendalam padanya. Lagi pula, naga hanyalah legenda di dunianya dan direpresentasikan sebagai perkasa dan tak terkalahkan. Sementara kekuatan mereka sesuai dengan fantasi, di dunia ini naga bisa diperangi, dan Anda bisa menang. Oh! Melihat bayi itu dengan gembira merentangkan tangannya ke arahnya, Thomas mau tidak mau menunjukkan sedikit kehangatan di wajahnya yang serius. Kemudian dia mengambil Nuh dari ketiaknya dan menatapnya dengan sedikit senyum. Oh, dia sepertinya sangat tertarik padaku. Pasti ada kecerdasan pada anak ini. Mungkin dia benar-benar akan menjadi penasihat keluarga yang baik. Aku akan mengawasinya dari waktu ke waktu. Mendengar ini, Lily sangat gembira dan bergegas mengucapkan terima kasih yang paling hormat yang bisa dia kumpulkan. Terima kasih banyak, Tuan Patriark. Saya yakin bahwa keselamatannya dapat terjamin seumur hidupnya hanya dengan satu pandangan dari Anda. Dia membungkuk mengatakan demikian, dengan kedua tangan membentuk-bentuk berdoa. Tidak ada makhluk yang bisa melakukan itu. Sini, bawa Putra Rish dan bawa dia kembali ke kamarnya. Peristiwa hari ini bukan untuk dilihat oleh anak sekecil ini. Thomas menyerahkan Nuh kembali ke Lily dan menghilang dari balkon. Lily tidak bisa menghentikan kegembiraannya setelah dia pergi dan terus menyemangati Noah. Pernahkah kamu mendengar? Dia akan mengawasimu. Patriark dari keluarga Balvan akan mengawasi anakku. Hahaha, ini luar biasa. Dan dia berkata bahwa kamu bisa menjadi konselor, ini juga luar biasa. Tidak hanya anak saya akan dilindungi oleh seorang kultivator yang perkasa, dia mungkin juga jauh dari medan perang seumur hidup. Sebagai ibu dari anak laki-laki bajingan, Lily tahu bahwa kemungkinan Nuh bukanlah yang paling cemerlang dibandingkan dengan keturunan lain dari keluarga utama sehingga dia tiba-tiba merasa lega ketika mendengar jaminan dari patriark. Membawa Nuh kembali ke tempat tidur mereka di tengah lantai pertama, dia tidak memperhatikan bahwa bayi di pelukannya diam dan matanya semakin bertekad. Seorang konselor pantatku. Apa gunanya memberi nasihat kepada orang-orang dengan kekuatan seperti itu? Masalah apapun bisa diledakkan begitu saja seperti yang dilakukan lelaki tua itu dengan tombak api. Tak kusangka kekuatan seperti ini benar-benar ada. Aku harus mendapatkannya. Saya mungkin harus mengambil risiko sedikit. Tampaknya kemurnian garis keturunan sangat dijunjung tinggi di dalam keluarga Balvan sehingga menunjukkan beberapa bakat mungkin menarik perhatian yang tidak diinginkan dari keturunan keluarga utama. Namun, saya memerlukan beberapa informasi untuk benar-benar memahami apa yang sedang terjadi dari semua buku yang dia baca. Dia bisa membayangkan bahwa pertarungan untuk suksesi atau bahkan kecemburuan seseorang dengan status lebih tinggi darinya mungkin akan berakhir dengan darah. Aku sudah mati sekali, dan itu karena kecelakaan. Saya tidak ingin dimasukkan ke dalam skema politik dan berakhir mati lagi, tidak berdaya tentang hal itu. Keteguhan hati yang tak pernah dirasakan mengalir melalui tubuh kecilnya, sementara Lily bersiap untuk meletakkannya di buayannya. Dunia di mana kekuasaan tidak diberikan kepada laki-laki dari masyarakat yang mereka ciptakan. Sebuah kekuatan yang seolah-olah datang dari dalam diri setiap individu, sebuah kekuatan yang hanya dimiliki oleh diri mereka sendiri. Lily memanggilnya kultivator,
saya harus menemukan sesuatu tentang itu. Saya harus belajar berjalan dan membaca secepat mungkin agar saya dapat memiliki kemandirian dan pada saat yang sama menunjukkan bakat awal di bidang sastra. Itu mungkin membawa saya ke buku-buku yang menggambarkan apa sebenarnya seorang kultivator dan bagaimana menjadi seorang kultivator. Sejak hari itu dia mulai makan lebih banyak untuk tumbuh lebih kuat dan menyingkirkan fisik kurus yang dia miliki sejak lahir. Dia mulai aktif mencoba berjalan, pertama di buayan dan kemudian di tanah, mengkhawatirkan para pelayan atau ibunya setiap kali dia jatuh dari usahanya untuk berdiri. Namun, rasa sakit seperti ini bukanlah apa-apa. Peluru di dada lebih menyakitkan. Maka, hanya 8 bulan setelah kelahirannya, Nuh berdiri tegak di tanah, mengambil langkah pertamanya. Ini sangat lambat, saya perlu berlatih untuk ini. Saya harus mulai berlari dari waktu ke waktu agar lebih sehat dan lebih nyaman dengan tubuh saya. Meskipun dia kecewa dengan betapa lambatnya dia tumbuh, Lily dan para pelayan tercengang. Bayi ini sudah mencoba berdiri selama 3 bulan dan sekarang dia melakukannya. Yang terpenting setiap dia jatuh dia tidak akan menangis tetapi mencoba untuk berdiri lagi. Jika kita tidak menghentikannya setiap kali dia bisa menjadi besar. Cedera sekarang. Pembantu yang mengobrol itu benar-benar diabaikan oleh Lily karena rasa bangga menyelimutinya melihat bayinya berjalan di usia 8 bulan. Ini pasti restu Bapak Bangsa, aku tahu sesuatu yang baik pasti akan terjadi sejak hari itu. Beruntung atau tidak, prestasi Nuh disematkan pada sosok supernatural yaitu Thomas Balvan. Kejutan di lantai pertama gedung tamu masih jauh dari selesai. Setelah yakin memiliki keseimbangan yang baik, Noah melangkah perlahan dan hati-hati ke arah ibunya. Perlahan tapi pasti, dan dengan sedikit penopang yang diberikan oleh tembok di sisinya, dia tiba di depan ibunya yang tersenyum. Datanglah ke Mumi si kecil, kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini. Ibu senang. Mengatakan ini, dia setengah berlutut di tanah dengan tangan terentang menunggu Nuh untuk mencapai pelukannya. Noah menatapnya dan tersenyum. Lalu bergerak dengan tangan terentang ke arahnya dan berteriak di saat-saat terakhir sebelum pelukan, Mama. Dan kemudian dia jatuh ke pelukan ibunya. Sementara Lily dan para pelayan menatapnya dengan mata terbelalak. Ini seharusnya cukup untuk memberiku pendidikan awal. Kelahiran pedang iblis bab 4 nafas langit dan bumi. Waktu terus berlalu, dan desas-desus tentang keajaiban intelektual menyebar ke seluruh keluarga Balvan. Kudengar dia bisa berbicara dengan lancar hanya 1,5 tahun setelah dia lahir. Kudengar anak itu mulai berlarian setiap pagi sebelum sarapan hanya 3 bulan setelah dia belajar berdiri. Anda tidak akan mempercayai saya, tetapi saya secara pribadi melihat anak itu pergi sendirian di perpustakaan gedung tamu mencoba mengeluarkan buku dari rak. Percayalah, saya sedang melakukan layanan kebersihan di sana pada waktu itu dan saya menemukannya sedang melihat-lihat. Pada simbol di buku seolah-olah dia bisa membaca. Dan dia baru berusia 2 tahun saat itu. Itu tidak mungkin, permintaan ibunya untuk memberinya seorang guru disetujui 2,5 tahun yang lalu. Apakah kamu mengatakan bahwa dia tahu cara membaca bahkan sebelum dia mendapatkan seorang guru? Aku hanya menyatakan apa yang aku lihat. Aku tidak yakin dia sedang membaca. Tapi dia terlihat seperti sedang mencoba. Desas-desus seperti ini ada di mana-mana di gedung tamu, menyebar dari pelayan ke pelayan. Semua orang menunggu rekaman berikutnya yang akan dipecahkan oleh putra bajingan itu dalam kecepatan pertumbuhannya.
5 tahun telah berlalu sejak kelahirannya di dunia ini dengan dia bekerja keras untuk meningkatkan dirinya dan mendapatkan pijakan yang stabil dalam keluarga. Dia terus berlari setiap hari, menambahkan beberapa latihan ringan agar tubuhnya yang masih lemah tidak terlalu lemah. Ini memberinya sosok ramping namun kemerahan dan dia merasa tubuhnya semakin kuat setiap hari. Namun, bahkan jika dia lebih kuat dari rata-rata anak, dia masih anak-anak. Dia hanya akan melakukan pelatihan setengah jam per hari karena itu adalah batas tubuh mudanya. Sisa hari dihabiskan dengan makan besar yang terbuat dari nasi dan daging, tidur atau membaca. 2,5 tahun yang lalu dia akhirnya mendapatkan gurunya. Jadi dia bisa berhenti menyelinap keluar di malam hari mencoba menguraikan simbol aneh yang mereka sebut tulisan. Nama gurunya adalah Lee Nereknes. Dia adalah salah satu ulama yang disewa oleh keluarga utama untuk mengajar keturunan mereka dan posisinya dalam keluarga cukup tinggi untuk seorang tamu. Ayah Nuh, Riz, menemaninya kering luar secara pribadi, yang mendasari betapa proses instruksi harus ditanggapi dengan serius dan bukan sebagai permainan. Rupanya, posisi sarjana lebih tinggi darinya di mata Riz, karena itulah pertama kalinya Nuh melihat ayahnya setelah kelahirannya. Lee Nereknes adalah seorang pria berusia 60-an, dengan rambut abu-abu diikat ekor kuda dan janggut hitam pendek terlihat sembuh. Dia memiliki wajah apatis seolah-olah tidak ada yang menarik dan menjelaskan hal-hal dengan cara yang lambat tapi ringkas. Namun, bahkan karakter luhur ini harus mengubah wataknya terhadap Nuh ketika dia mengetahui bahwa dia belajar membaca dalam waktu kurang dari 6 bulan mengajar. Setelah itu, dia akan menyelesaikan setiap buku yang diberikan oleh cendekiawan itu dalam waktu yang semakin singkat dan dia bahkan punya waktu untuk menyewa buku-buku yang diminatinya dari perpustakaan di lantai. Para pelayan begitu terbiasa dengan dia mengambil buku sehingga mereka bahkan tidak mengingatkannya untuk membawanya kembali. Pada usia 5 tahun, Nuh memiliki pemahaman umum tentang topografi di dekat mansion, tentang status sosial keluarga Balvan, dan akhirnya, dia menemukan sesuatu tentang para pembudidaya. Mansion Balvan terletak di pedesaan dekat hutan evergreen, disebut seperti ini untuk jenis pohon yang terbuat dari hutan. Jalan batu besar dari gerbang utama mengalir ke jalan yang lebih besar yang menuju ke kota besar terdekat, Moss Grove, yang diperintah oleh keluarga Sosti. Keluarga Balvan adalah bawahan dari keluarga Sosti dan harus membayar upeti tahunan berupa emas atau barang untuk mempertahankan kekuasaannya di bagian pedesaan ini. Mereka adalah tuan tanah dari rumah Balvan seluas 50 km persegi yang mengelilinginya dan harus memungut pajak tahunan dari desa-desa di daerah ini dan melindungi mereka dari serangan bandit. Atau binatang ajaib. Binatang ajaib. Di dunia itu, ada spesies hewan dengan anugerah bawaan untuk menyerap energi dari dunia dan menggunakannya untuk memberdayakan kemampuan alami mereka. Tombak api yang digunakan oleh naga bertahun-tahun yang lalu adalah jenis penggunaan energi dunia yang memperkuat apinya yang sudah kuat, memberi mereka lebih banyak jangkauan serangan dan kehancuran. Akhirnya, sekitar setahun sebelumnya, Nuh menemukan sebuah buku tentang kultivasi. Itu adalah buku tua dan berat, yang ditulis oleh seorang kultivator yang ingin menyebarkan gagasan kultivasi kepada masyarakat umum dan kemudian menjadi sastra klasik. Nama pembudidaya hilang seiring berjalannya waktu tetapi nama buku itu masih dikenal oleh semua orang budaya sebagai sistem yin-yang. Menurut buku itu, energi alam disebut Breath of Heaven and Earth dan para kultivator dan binatang magis menyerap dan menyimpannya untuk memberdayakan tubuh mereka. Memperpanjang hidup mereka dan menggunakan teknik magis.
Breath dapat digunakan sebagai sarana untuk memberdayakan tubuh dan teknik bela diri atau dapat dihubungkan dengan energi mental seseorang untuk melepaskan serangan elemental. 7 jenis unsur adalah cahaya, kegelapan, api, air, bumi, angin dan guntur, dan bakat seseorang untuk salah satunya ditentukan sejak lahir. Secara umum, setiap orang memiliki bakat terhadap satu elemen, namun perbedaan dalam energi mental menentukan kemampuannya untuk memanipulasi elemen tersebut. Nuh saat ini sedang belajar dengan Line Regnes tentang filosofi di sebuah ruangan di lantai pertama gedung tamu. Tetapi pikirannya terus-menerus mengembara pada topik yang dijelaskan dalam sistem yin-yang. Binatang ajaib memiliki kemampuan bawaan untuk memanipulasi dan menyerap breath, dan mereka akan belajar menggunakannya secara alami selama hidup mereka. Dapat dikatakan bahwa garis keturunan mereka cukup menguntungkan menurut aspek ini. Namun, langit dan bumi adil sehingga kebanyakan dari mereka kekurangan kecerdasan untuk menggunakan bakat mereka dengan lebih baik. Manusia, di sisi lain, dapat membuat tombak dari batu dan busur dan anak panah dari pohon, tetapi mereka membutuhkan teknik untuk menyerap dan menggunakan breath dan bahkan perangkat khusus untuk memahami bakat mereka terhadap suatu elemen. Tidak heran buku ini tidak dihancurkan oleh para pembudidaya dan berhasil bertahan sampai sekarang, bahkan jika Anda mengetahui teori umum di balik kekuatan itu. Anda tidak dapat berbuat banyak tanpa teknik yang tepat. Hal terbaik yang dapat dilakukan buku ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hal-hal gaib kepada orang normal. Langit dan bumi itu adil, katanya, namun jika Anda lahir di keluarga miskin, Anda hanya bisa bermimpi untuk mendapatkan teknik. Bahkan bagi saya, lahir di keluarga dengan kultivator, sulit untuk mengatakan apakah saya akan pernah bisa melihat teknik magis ini. Adil pantatku meskipun Li asyik dengan eksposisinya. Dia mulai memperhatikan bahwa Nuh hanya akan mengangguk padanya sebagai jawaban setiap kali dia menatapnya. Sementara matanya menatap lekat-lekat pada titik yang sama dari buku di depannya untuk satu kali. Jam. Sedikit marah, Li mengambil tongkat kayu dari belakang punggungnya dan memercayai lengan kiri Nuh. "Snap!" Suara tamparan terdengar dan Noah mengangkat kepalanya untuk menatap gurunya sambil memegang tempat yang baru saja dipukul tongkat. "Apakah kamu masih memikirkan omong kosong kultivasi itu? Berapa banyak waktu yang harus kuberitahukan kepadamu? Jangan buang waktumu. Kamu hanya bajingan dari keluarga bangsawan berukuran sedang, bahkan jika keluarga Balvan memiliki beberapa teknik, mereka adalah tidak dimaksudkan untukmu. Apalagi sastra adalah representasi nyata dari manusia, kultivasi hanya tentang membunuh dan terbunuh, tidak ada yang mulia dalam hal itu." Li memarahinya, ternyata ini bukan pertama kalinya pikiran Noah mengembara. Sebenarnya, sejak dia menyelesaikan sistem yin-yang, dia benar-benar kehilangan minat pada pengajaran sastra. Bagaimanapun, dia mencapai tujuannya untuk mengetahui lebih banyak tentang dunia kultivasi sehingga pelajaran ini hanya menjadi kewajiban yang membosankan. Tapi guru, bahkan orang yang paling bijak pun harus menundukkan kepalanya ke binatang ajaib yang paling lemah. Jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri, semua pengetahuanmu tidak berguna. Snap! Pukulan tongkat lainnya mendarat di lengan kanan Nuh. Untuk ketidakberdayaan Guru Li, Nuh hanya akan memeluk lengannya dan mendengus kecil sementara tidak ada jejak rasa takut yang muncul di matanya. "Ada apa dengan anak ini? Saya menginstruksikan putra sulung patriark dan bahkan sekarang dia berusia 25 tahun dia masih takut pada tongkat saya. Padahal anak ini..."
Ini adalah pemikiran Linereknes, yang tidak mampu menjinakkan anak berusia 5 tahun. Tidak apa-apa, istirahat saja dan jangan berkeliaran di perpustakaan sepanjang malam seperti biasanya. Sampai jumpa lagi dalam 2 hari dan kamu sebaiknya melupakan semua sampah kultivasi itu. Memijat pelipisnya, dia mengatakan itu sambil menunjuk pintu keluar ke Noah. Mendengar kata-katanya, Nuh bangkit, mengambil buku-bukunya, membungkuk dan kemudian meninggalkan ruangan. Kelahiran pedang iblis bab 5 pelatihan. Kehidupan Nuh terus berjalan. Rambutnya yang hitam panjang terus tumbuh sehingga ibunya sering menyisirnya untuknya. Lili terus mengatur lantai pertama gedung tamu, kadang-kadang menemui Ris larut malam. Dia sering memintanya untuk berbuat lebih banyak untuk putranya, menjelaskan minat Nuh dalam kultivasi dan seni bela diri, tetapi Ris selalu menolak, bersembunyi di balik aturan keluarga utama. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia, Lili. Aturannya tetap, posisinya memungkinkan dia hanya untuk mendapatkan akses ke teknik tingkat rendah dan itu hanya diizinkan jika dia menunjukkan beberapa kelebihan dalam penjaga keluarga dan menyelesaikan beberapa misi. Anda dapat mengirimnya ke sana dan melihat bagaimana kelanjutannya. Wajah Lili menjadi gelap mendengar kata-kata ini. Kebenarannya adalah bahwa Nuh tidak lagi menghabiskan waktunya di perpustakaan sejak dia berusia 8 tahun. Dia lebih suka pergi ke gedung penjaga melakukan pekerjaan rumah dengan imbalan beberapa tip pertempuran. Dengan suara paling memohon yang bisa dikumpulkan Lili. Dia bertanya kepada Ris, putra kami pintar. Dia sudah mengetahui bahwa dia tidak dapat menemukan sesuatu yang relevan tentang kultivasi di perpustakaan dan mengalihkan perhatiannya ke penjaga dengan harapan mendapatkan sesuatu yang berharga. Dia baru berusia 10 tahun sekarang, dia harus berusia 13 tahun untuk secara resmi bergabung dengan penjaga. Tapi dia telah melakukan tugas untuk mereka selama 2 tahun sekarang hanya untuk mendapatkan titik awal yang lebih baik. Tidak bisakah kamu memberinya apapun? Kamu melakukan itu dengan 2 putramu yang lain, memukul. Sebuah tamparan mengenai pipi kiri Lili. Dia berteriak ringan dan kemudian dia mengatur ulang dirinya dalam posisi setengah berlutut dengan kepala menunduk dan rasa logam menyelimuti mulutnya. Ingat posisimu. Ingatlah bahwa akulah yang mengizinkanmu melahirkan bajingan itu dan itu hanya karena kamu bisa meredakan kesedihan yang kurasakan untuk istriku yang sudah meninggal. Jangan berani-berani membandingkan putra dan putri yang diberikan Rebeka kepadaku dengan anak pelacur rendahan lagi. Jangan pernah lupa bahwa akulah yang membiarkan kalian berdua hidup. Dengan sedikit gemetar, Lili menjawab, maaf tuanku. Dan kemudian dia benar-benar berlutut dengan kepala menyentuh tanah. Ceka, lebih baik kau berdiri dan berbaikan karena membuatku marah. Pada saat yang sama, di gedung penjaga, seorang anak berusia sekitar 10-11 tahun sedang membawa 2 ember besar berisi air ke sekelompok penjaga yang berkeringat di bawah terik matahari. Anak ini, tentu saja, Nuh yang melakukan tugas untuk para penjaga. Karena dia mengerti bahwa dia tidak dapat mencapai apapun dengan membaca buku, dia mulai mencari cara lain untuk memiliki teknik kultivasi. Selain membobol bangunan dalam dan mencuri buku-buku. Yang tidak mungkin, satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah memasuki penjaga keluarga dan mendapatkan cukup jasa untuk diberikan akses ke lingkaran dalam. Gurunya memarahinya selama setengah hari sebelum menyerah dan kembali ke lingkaran dalam sementara ibunya hanya memeluknya dan berkata, hati-hati. Meskipun Nuh bisa melihat jejak kekecewaan di mata Lili, dia tidak bisa tidak mengikuti keputusannya.
Dia tidak ingin menyerah dan menjalani kehidupan lain yang tidak berharga dan tidak menarik sekarang karena dia melihat harapan untuk menjadi lebih dari pria normal. Namun, dia benar-benar mencintaiku. Setelah sekian lama dia masih terus melihat ayahku itu. Mungkin demi saya dia menahan karakternya. Akhir-akhir ini, setiap kali dia kembali ke tempat tinggalnya, dia akan menemukan beberapa memar baru di tubuh ibunya, namun dia tidak pernah melihat Lily tanpa senyum ketika dia memandangnya. Kurasa aku harus berusaha sedikit lebih keras dalam hidup ini. Saya tidak berpikir saya bisa hidup bahagia jika saya tidak melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Senyum tipis muncul di wajahnya setelah garis pemikiran ini. Sayangnya, itu diinterupsi oleh seorang penjaga yang berteriak kepadanya, "Hei, pelacur! Apa yang kamu lakukan?" Tersenyum seperti orang idiot sambil membawa air kami? Dia tersentak kembali ke kenyataan dan bergegas ke sekelompok penjaga untuk mengantarkan ember. Maaf tuan-tuan yang terhormat, saya harap pelatihan Anda berjalan dengan baik. Mungkin Anda ingin menenangkan pikiran Anda tentang betapa sulitnya latihan Anda. Posisi mana yang lebih sulit dipertahankan, bagaimana? Tutup mulutmu, orang terakhir yang kamu tipu dikirim oleh kapten untuk membersihkan jamban selama 3 bulan. Tidak ada yang akan memberitahumu apapun, namun jika kamu suka membantu kami dengan cara biasa, aku yakin akan ada lebih dari satu kandidat. Penjaga itu menginterupsi fasad Nuh bahkan sebelum itu dimulai. Dia benar, dalam 2 tahun sebelumnya, Noah berhasil mendapatkan beberapa teknik dengan berpura-pura tidak bersalah di depan penjaga yang kesepian dan lelah. Dia biasanya akan memilih yang tampaknya dikecualikan atau diintimidasi sehingga dia bisa memulai semacam hubungan dengan statusnya sebagai bajingan dan kemudian dia akan meminta mereka untuk menunjukkan bentuk dan teknik mereka untuk terkesan dan meningkatkan moral mereka. Namun pada tahun lalu, para petinggi gedung penjaga mulai menyadari niatnya yang sebenarnya dan memilih untuk menghukum para penjaga yang mengungkapkan informasi penting. Mereka tidak berani menghukumnya karena dia masih kecil dan, bahkan memiliki bajingan, dia memiliki darah keluarga utama di nadinya. Adapun cara membantu yang biasa, itu pada dasarnya terdiri dari para penjaga yang memukul Nuh beberapa kali sampai dia jatuh ke tanah sebagai bentuk pelatihan tempur. Harus dikatakan bahwa pelatihan tempur masih merupakan ide Nuh setelah dia tidak bisa lagi menipu penjaga. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya, dia pada dasarnya tidak memiliki pengalaman dalam bertarung sehingga harus menebusnya. Kurasa tidak ada pilihan lain. Mari kita berputar-putar, pasti menyenangkan. Sekelompok penjaga bersorak ketika mereka mendengar jawaban Nuh dan mulai memainkan beberapa permainan tangan untuk memutuskan siapa yang beruntung untuk memberi pelajaran pada anak yang tidak tahu. Malu itu. Sementara itu, Nuh pergi ke tempat penyimpanan pedang pelatihan untuk mengambil pedang pendek karena kebiasaan. Bangunan penjaga menampilkan halaman besar di tengah untuk memberi para penjaga tempat yang luas dan pribadi untuk berlatih. Nuh hanya berhasil masuk berkat kepolosan awalnya yang palsu dan ketekunannya dalam melakukan tugas mereka. Deposit berada di sisi halaman, jadi setelah beberapa menit dia kembali ke kelompok penjaga dengan pedang baja tumpul pendek. Para penjaga, pada saat itu, sudah terbiasa dengan anak ini yang mampu menggunakan pedang dengan sangat cekatan dengan tangan kirinya. Hahaha, nak hari ini giliranku, aku masih marah soal terakhir kali. Penjaga yang berdiri agak jauh dari kelompoknya setinggi 1,80 meter dan memiliki otot kekar. Dia botak dan memiliki janggut panjang keriting, dan dada berbulu serta otot yang menonjol.
Dari statusnya yang bertelanjang dada, Anda bisa menggambarkannya sebagai arketipe prajurit yang sempurna. Oh ayolah Mickey, itu hanya bentuk pedang dan bahkan tidak sebagus itu. Mendengar hal tersebut, semburat amarah muncul di diri Mickey saat ia mulai mendekati Noah. Menggunakan senjata tidak akan adil karena kamu masih anak-anak, jadi aku akan membatasi diri pada penjaga lengan ini. Aku tahu kamu sedang melatih teknik putaran Ice Fire, jadi jangan harap aku akan bersikap lunak padamu. Mickey berlari ke arah Noah sambil menggunakan lengannya dalam posisi bersilang untuk menutupi kepala dan dadanya. Noah mengambil posisi yang dia pelajari dari gaya pedang dan menunggu kesempatan yang tepat, memindahkan bebannya ke kaki depannya, siap untuk berlari kapan saja. Ketika penjaga itu berjarak 1,5 meter darinya, Nuh berlari untuk menurunkan dirinya untuk menghindari serangan penjaga dan bersembunyi dari pandangannya. Dia pada dasarnya setengah dari tinggi penjaga. Saat dia berlari, dia menebas pedangnya secara diagonal ke kaki kanan penjaga. Dentang, suara logam melawan logam terdengar saat pelindung lengan muncul di lintasan pedang. Penjaga mengantisipasi gerakannya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, penjaga itu mendorong dirinya ke arah Noah bertujuan untuk memukulnya dengan bahunya yang sudah diturunkan. Bertentangan dengan harapan, Nuh tidak mengelak tetapi memutar pergelangan tangan kirinya yang memegang pedang dengan cara yang aneh. Pedang itu menghilang sesaat hanya untuk muncul kembali di leher Mickey tanpa dia sadari. Saya akhirnya melakukannya dalam pertempuran nyata, saya kira sudah waktunya untuk kalah memikirkan hal ini. Nuh melepaskan pedangnya dan membiarkan pria kekar itu memukul dadanya. Dia terbang sejauh 2 meter sebelum mendarat di tanah. Kemudian dia berlutut dan batuk sedikit darah. Kamu beruntung aku bersikap lunak padamu. Jika aku menggunakan seluruh kekuatanku, kamu akan terbaring di tempat tidur setidaknya selama 6 bulan. Setelah itu, Mickey bersorak gembira karena berhasil mengalahkan bocah 10 tahun itu. Kamu Mickey yang sangat kuat, sekarang aku harus pulang dan istirahat. Kekuatanmu yang perkasa sulit dicerna. Kata Nuh bangun dan bergegas menuju gedungnya. Ketika dia di pintu keluar dia mendengar sekelompok penjaga tertawa dengan teriakan marah di tengah tawa yang mirip dengan namanya. Di sebuah ruangan di gedung penjaga, 2 sosok sedang menatap halaman di seberang jendela tempat sekelompok penjaga sedang mengejek yang botak. Jadi, apa pendapatmu tentang dia? Salah satu tokoh bertanya kepada yang lain. Dia jelas memenangkan ronde tersebut tetapi masih memalsukan kekalahannya. Dia sadar akan posisinya dalam keluarga sehingga dia mencoba untuk bersembunyi sebanyak mungkin. Namun dia tidak bisa menyerah untuk mencari kekuatan. Dia pasti jenius, rumornya tidak palsu. Aku tidak berpikir bahwa dia akan mempelajari teknik pergelangan tangan ular dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kelahiran Pedang Iblis Bab 6 Guru. Apa pendapatmu tentang dia, Kapten? Pria lain di jendela berpikir sejenak dan kemudian berkata, jika Mickey menggunakan senjata dan kekuatan penuhnya, anak itu tidak akan memiliki peluang. Namun, dia menggunakan usia dan penampilannya untuk keuntungannya, menggunakan orang-orang kami sebagai pelatihan untuk beberapa hal yang dia pelajari di tahun-tahun ini. Dia sangat perhitungan, manipulatif, tidak takut akan rasa sakit dan tekad yang besar. Insiden dengan naga 10 tahun yang lalu itu pasti telah memutarbalikkan pikirannya hingga tingkat yang tidak kecil. Memikirkan bahwa seorang anak bisa begitu gigih dalam keserakahannya akan kekuasaan membuatku sedikit takut. Keheningan menyelimuti ruangan saat kedua pria itu terus menatap para penjaga di halaman.
Kelompok itu, pada akhirnya, bosan mengejek Mickey dan setuju minum anggur untuk mengakhiri hari. Jadi, apa yang harus kita lakukan dengannya, Kapten? Jika orang itu dibiarkan bebas seperti ini, hanya masalah waktu sebelum beberapa masalah besar akan terjadi. Cukup jelas bahwa dia tidak akan menghentikan penelitiannya untuk teknik, saya hanya tidak tahu seberapa jauh dia mau pergi. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Kapten? Orang lain mengulangi. Setelah bekerja bersama selama bertahun-tahun, mereka memiliki pemahaman diam-diam tentang bagaimana percakapan mereka berlangsung. Melihat sang kapten berpikir dengan mata terpejam, dia terdiam menunggu perintahnya. Kapten membuka matanya dan dengan desahan ringan dia berkata, "Kami melatihnya." Sementara itu, Nuh kembali ke kamarnya dan menemukan bahwa ibunya masih tertutup di kamarnya. Erangan ringan bisa terdengar jika Anda mendengarkan dengan seksama. Dia memilih untuk mandi untuk membersihkan debu dari tugas-tugas hari itu, kemudian dia makan banyak dan pergi tidur. Sekitar tengah malam, seorang pelayan datang ke kamarnya untuk membangunkannya dengan semangkuk air. Setelah menyuruh pelayan itu pergi, dia membasuh wajahnya dan menempatkan dirinya dalam posisi bersila di lantai, bernapas dengan cara yang aneh tapi berirama. Melihat betapa lancar prosesnya, Anda bisa melihat bagaimana Nuh terbiasa dengan proses ini. Otot tubuhnya akan membengkak dari waktu ke waktu hanya untuk kembali ke ukuran normal dengan sedikit peningkatan volume. Setelah sekitar 1 jam, dia terbangun dari meditasinya dengan bekas keringat di tubuhnya. Teknik memutar api es hanyalah cara untuk memperkuat tubuh melalui penyerapan energi yang secara paksa selama tengah hari dan energi yin pada tengah malam, jauh dari standar seorang kultivator. Plus, tubuh saya sekarang jenuh dengan energi. Jadi batas saya adalah kekuatan anak laki-laki berusia 14-15 tahun sampai tubuh saya tumbuh dan memungkinkan saya menyerap lebih banyak energi. Kemudian dia bangkit dan mengambil pedang logam pendek dari bawah tempat tidurnya. Menjentikkan pergelangan tangannya, pedang itu menghilang dan muncul di posisi lain dari sudut yang berbeda. Setelah dia melakukan latihan ini dengan kedua tangannya untuk beberapa saat, dia meletakkan kembali pedangnya di bawah tempat tidurnya, lalu dia berbaring di atasnya dan berpikir keras. Teknik pergelangan tangan ular hanyalah tipuan untuk mengejutkan musuhmu dan menghabisi mereka dalam satu pukulan, itu tidak layak disebut teknik pertempuran. Penggunaannya bahkan dibatasi oleh jumlah berat yang bisa saya pegang di pergelangan tangan saya. Bentuk lain yang saya pelajari dari para penjaga adalah bagian dari satu set atau tentang senjata yang masih belum bisa saya gunakan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Para penjaga mewaspadai saya sekarang dan mereka tidak akan mengungkapkan informasi apapun. Apakah saya benar-benar harus menunggu 3 tahun sebelum secara resmi melamar wali keluarga? Ini terlalu lambat, terutama karena saya tidak bisa membuat kemajuan yang berharga di tahun-tahun ini. Aliran pikirannya terus berlanjut untuk sementara waktu ketika dia mulai mempertimbangkan cara-cara yang lebih terlarang. Aku mungkin mencuri beberapa buku dari para penjaga. Tapi itu mengharuskanku mengetahui teknik mana yang sepadan dengan risikonya, siapa yang memilikinya dalam bentuk buku dan itu juga mengharuskanku melarikan diri dari mansion setelah itu. Ada hukuman mati untuk kejahatan tentang kultivasi dan sejenisnya. Wajah Lily yang tersenyum padanya muncul di benaknya, cengkeraman kecil terbentuk di tenggorokannya. Saya tidak berpikir saya bisa pergi setelah semua. Lebih tepatnya, saya tidak ingin pergi. Selain masalah ibu saya, masalah teknik masih ada.
Saya tahu keluarga ini memiliki tekniknya, tapi saya tidak yakin dengan situasi dunia luar. Cahaya menerpa jendelanya, matahari terbit. Sudahlah, mungkin aku terlalu serakah. Saya selalu tahu bahwa saya harus mengejar ketinggalan dengan anak nakal yang beruntung di keluarga utama di beberapa titik. Tubuhku masih tumbuh dan teknik putaran Ice Fire dapat bertahan hingga aku mencapai usia 18 tahun. Dalam skenario terburuk, saya masih bisa diterima di lingkaran dalam melalui jasa penjaga dan menipu beberapa keturunan lain dari keluarga utama. Tidak, skenario terburuk adalah aku menipu mereka dan terbunuh karena kemarahan mereka. Hidup di sini terlalu damai. Aku mulai melupakan posisiku. Saya tidak akan terkejut jika ada beberapa pelayan yang memberikan informasi kepada lingkaran dalam setelah menunjukkan kemampuan di masa-masa awal saya. Apakah kamu sudah selesai dengan alasanmu? Aku bosan menunggu. Mendengar suara ini, tubuh Noah menegang saat dia berlari ke titik seberang ruangan menuju pintu keluar. Kemudian dia menabrak sesuatu dan jatuh ke tanah, darah mengalir dari hidungnya ke mulutnya. Objek yang dia tabrak adalah tubuh orang yang berbicara yang bergerak menuju pintu sebelum dia sempat melakukannya. Aku tidak bisa melarikan diri. Dia siap untuk berbalik dan mengambil pedang dari bawah tempat tidur ketika pria itu berkata dengan suara acuh tak acuh, "Tenang. Aku di sini bukan untuk menyakitimu. Sebenarnya, kurasa kamu mungkin menyukai tawaranku." Setelah dia berbicara lagi, Nuh berhenti dan berpikir sebentar. Kemudian dia perlahan berbalik untuk melihat pria itu. Dia tampak seperti pria biasa berusia 40-an, tingginya 1,70 meter, tanpa janggut dan rambut pirang yang agak panjang. Dia memiliki wajah lucu dan sedikit senyum. "Siapa kamu?" tanya Nuh. "Saya wakil kapten penjaga ring luar, William Charlie. Saya di sini atas perintah kapten penjaga. Kami ingin merekrut dan melatih Anda sebelum Anda membuat kekacauan." Noah sedikit terdiam ketika mendengar kata-kata yang keluar dari mulut William. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, "Kekacauan macam apa yang bisa saya lakukan?" Beberapa penjaga secara sukarela memberi saya beberapa petunjuk tentang bagaimana saya harus berlatih. Dia memasang senyum paling ramah yang bisa dia kumpulkan, lagi pula, dia masih dalam tubuh berusia 10 tahun. "Hentikan omong kosong itu. Kami tahu bahwa kamu mempelajari teknik pergelangan tangan ular dan bahwa kamu memalsukan pertandinganmu dengan Mickey. Ditambah lagi, apakah kamu benar-benar ingin terus menipu tentara untuk beberapa teknik menyebalkan seperti teknik putar Ice Fire? Hal itu hanya tiruan dari teknik kultivasi." Nuh berubah dari takut mengetahui bahwa penyamarannya begitu mudah ditemukan menjadi putus asa ketika dia mendengar bahwa teknik terlengkap yang dia pelajari dianggap sebagai tiruan. Melihat pria yang tersenyum di depannya, dia akhirnya menanyakan satu-satunya pertanyaan yang penting dalam pikirannya. "Maukah kamu menjadikanku seorang kultivator yang mampu melawan naga?" William agak kaget dengan kejujuran pertanyaan seperti itu. Dia menatap mata Nuh dan, merasakan tekadnya, dia memilih untuk menjawab dengan jujur. Dia menghela nafas sedikit dan, sambil tersenyum, dia berkata, "Jalan kultivasi adalah jalan pribadi. Orang-orang dengan teknik terbaik mungkin tidak mencapai tingkat patriark sepanjang hidup mereka. Sementara orang-orang hanya dengan teknik pernapasan sederhana mungkin membelah langit menjadi dua. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, saya tidak bisa mengajari Anda teknik terbaik yang dimiliki keluarga Balvan, tetapi saya pasti akan menempatkan Anda di jalan kultivasi. Jujur saja, ini adalah taruhan terbaik yang akan diminta untuk Anda ambil dengan mempertimbangkan posisi Anda. Jadi, apa yang akan
Saya menerima. Sebelum dia bisa menyelesaikan pidatonya, William diinterupsi oleh Noah. Melihatnya, dia sekarang bisa melihat bagian dari kejujuran yang dia miliki sebelumnya menghilang, digantikan oleh tekad dan mata yang licik. Sungguh anak yang menakutkan, aku tidak bisa menurunkan kewaspadaanku bahkan untuk sedetik pun. Mengembalikan senyumnya, William dengan gembira berkata, kalau begitu mulai sekarang, kamu harus memanggilku Tuan. Kelahiran Pedang Iblis Bab 7 Teknik. Sehari setelah dia menerima William sebagai tuannya, Nuh pergi pagi-pagi ke gedung penjaga sesuai instruksi William. Pagi sebelumnya dia menjelaskan situasinya kepada ibunya dan, melihat memar baru di tubuhnya, dia tidak bisa menahan perasaan murung. Dia memasuki gedung dan langsung menuju lantai 1, rupanya orang-orang yang menjaga tangga diberitahu tentang kedatangannya dan membiarkannya lewat tanpa masalah. Sebelum menginjakkan kakinya di anak tangga terakhir, dia mendengar suara William di ujung koridor. Kamu lebih awal. Menyaksikan sosok yang menguap yang sekarang menjadi tuannya mengenakan setelan olahraga putih, dia merasa sedikit gentar. Dia memasang ekspresi serius dan sedikit membungkuk dengan kepalan tangan kiri di tangan kanannya. Murid sangat ingin belajar, guru. William bahkan tidak memandangnya dan memberi isyarat untuk mengikutinya. Bersama-sama mereka memasuki ruangan yang luas dengan senjata di dinding dan beberapa boneka kayu berserakan. Sambil menahan menguap lagi, William menunjuk ke lantai, duduk. Aku tidak terlalu pandai di pagi hari jadi aku ingin menjelaskan semuanya sekali saja, lalu kamu bisa bertanya padaku. Nuh segera duduk bersila di lantai. Kerinduan terlihat jelas di matanya. William menyortir pikirannya sebentar dan kemudian mulai menjelaskan dengan wajah serius pertama. Saya ingin memastikan bahwa Anda memahami alasan mengapa Kapten memilih untuk membiarkan Anda masuk penjaga. Kita tidak bisa membiarkan orang menipu pria karena teknik yang mereka peroleh dengan benar, terutama anak-anak dengan posisi Anda. Menimbang pro dan kontra dari situasi ini, kami memutuskan bahwa lebih baik menggunakan keserakahanmu itu untuk kebutuhan kami daripada menghukummu. Jadi, ingatlah untuk berterima kasih kepada Kapten karena mengizinkanmu menjaga tanganmu, ketika kamu melihatnya. Setetes keringat dingin mengalir di punggung Noah, dia akhirnya menyadari betapa cerobohnya dia. Fasad anak itu tidak bisa bekerja melawan orang yang kuat. Mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka tidak peduli bahwa aku masih anak-anak kedua. Kami tidak akan memberi Anda apapun. Seorang penjaga harus mengumpulkan jasa untuk mendapatkan hadiah dan Anda tidak akan berbeda. Tetapi karena Anda sekarang adalah murid saya akan memberi Anda sesuatu untuk memulai. Anggap saja sebagai pinjaman yang akan Anda berikan membayar dengan melayani di penjaga. Apakah Anda mengerti saya? Anda harus menumpahkan darah untuk keluarga Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. William menatap mata Noah dengan niat menyelidik. Situasinya bukanlah rahasia, jadi masuk akal untuk mempertanyakan keinginannya untuk melindungi keluarga Balvan. Aku tahu apa yang ingin dia katakan. Dia takut karena aku bajingan, aku mungkin telah mengumpulkan kebencian terhadap Balvan, dan menggunakan penjaga sebagai sarana untuk memperkuat diriku hanya untuk membalas dendam. Dia tidak salah tapi dia benar-benar merindukan alasan saya. Tampak berkonflik dan berpikir, Nuh menundukkan kepalanya hanya untuk mengangkatnya dengan wajah yang lebih teguh. Murid mengerti. William menatapnya, mencoba menguraikan wajahnya. Jika dia berbohong, dia pasti ahli dalam hal itu. Kemudian dia menyerah untuk memahami anak di depannya dan melanjutkan penjelasannya,
Kalau begitu sudah beres. Kamu sekarang adalah anggota termuda yang pernah dimiliki oleh penjaga keluarga Balvan. Tugas kita sebagian besar terdiri dari menyelesaikan masalah dengan bandit dan binatang ajaib di wilayah Balvan, karena itu adalah tugas pasukan di lingkaran dalam untuk melindungi secara pribadi anggota keluarga. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang misi nanti. Sekarang perhatikan, saya mulai dengan bagian yang hampir membuat Anda kehilangan tangan. Tak perlu dikatakan, perhatian Nuh meroket. Kamu membaca sistem Yin yang jadi aku bisa melewatkan bagian tentang nafas dan elemen. Kultivasi manusia dapat dibagi menjadi 3 pusat kekuatan, dantian, tubuh, dan lautan kesadaran yang sangat terhubung satu sama lain. Dantian ada di perut bagian bawah Anda dan biasanya terbentuk pada usia 15 tahun. Ini adalah tempat di mana para kultivator mengumpulkan nafas dan, setelah terakumulasi, itu akan memelihara tubuh dan pikiran sebagai hasilnya. Tubuh adalah cangkang dari seorang kultivator, ia dapat dipelihara dengan membanjirinya dengan nafas dan semakin kuat itu, semakin stabil dantian dan pikiran Anda. Anda sudah mulai memeliharanya dengan teknik putar api es. Lautan kesadaran berada di pusat otak Anda dan itu adalah tempat di mana energi mental Anda dihasilkan dan diakumulasikan. Memperbesar lautan kesadaran Anda tidak hanya akan memberi Anda lebih banyak ruang untuk menyimpan energi mental dan meningkatkan produksinya, tetapi juga akan pertajam inderamu dan kencangkan pikiranmu. Dikatakan bahwa pada tingkat tertentu kamu bahkan dapat mulai memprediksi bahaya yang akan segera terjadi. Sekarang, kamu bisa mulai dengan pertanyaan putaran pertamamu. Nuh memejamkan mata dan mengulangi apa yang dikatakan tuannya dalam benaknya untuk menghafalnya. Setelah memindai potongan-potongan informasi beberapa kali, dia menemukan 2 hal yang dia tidak yakin. Tuan, saya punya 2 pertanyaan. Bukankah Anda mengatakan bahwa teknik putaran api es hanyalah tiruan dari teknik kultivasi? Jika dantian terbentuk pada usia 15 tahun, apakah ini berarti saya tidak dapat berkultivasi selama 5 tahun ke depan? Jawaban William langsung. Karena dia mungkin telah meramalkan keraguan yang muncul di benak muridnya beberapa saat sebelumnya. Metode penutrisi tubuh yang sebenarnya menggunakan Brady dantian untuk membanjiri tubuh dan menyehatkannya. Sebagai perbandingan, teknik Ice Fire Revolving hanyalah sebuah proses untuk secara paksa menyimpan bread di dalam tubuh yang akan digunakan secara alami. Sebagai perbedaannya terletak pada jumlah bread yang digunakan. Selain fakta bahwa teknik yang Anda latih hanya dapat mengumpulkan 1/10 dari apa yang dapat dicapai dengan menggunakan dantian. Selain itu, Anda dapat dengan jelas merasakan bahwa teknik itu terikat pada fisik batas tubuh, sementara metode nutrisi tubuh yang nyata dapat memungkinkan Anda untuk menembus batas tersebut. Adapun pertanyaan lainnya, ya, usia yang biasa di mana seorang manusia telah sepenuhnya membentuk dantiannya adalah 15 tahun. Namun, seperti yang saya katakan, ketiga pusat kekuatan itu sangat terhubung. Mungkin Anda telah mempercepat proses penciptaan dari dantian naik dengan berlatih teknik berputar Ice Fire. Siapa tahu, kamu mungkin sudah mendapatkan beberapa bulan pertumbuhan. Mendengar ini, mata Noah berbinar. Ini berarti saya dapat mempercepat prosesnya dengan melatih 2 pusat kekuatan lainnya. Tunggu, ada yang aneh. Bukankah itu berarti ketika seseorang melatih ketiganya sekaligus, pertumbuhannya akan eksponensial? Ekspresi bingung muncul di wajahnya.
Alisnya menyatu, dia menatap tuannya dan hendak mengajukan lebih banyak pertanyaan ketika dia diinterupsi. Kamu akan lebih mengerti setelah kamu mulai berlatih. Kultivasi adalah tindakan pembangkangan terhadap langit dan bumi sejak kita mengambil kekuatannya dan menjadikannya milik kita, jadi prosesnya sangat panjang dan menyakitkan. Oleh karena itu, karena 3 pusat kekuatan terhubung, jika benar memberdayakan satu akan memengaruhi 2 lainnya, benar juga meninggalkan satu akan memperlambat pertumbuhan 2 lainnya. Tapi seperti yang saya katakan, Anda akan memahaminya begitu Anda melangkah di jalan. William kemudian duduk di tanah dan mengeluarkan setumpuk spray dari balik jasnya. Aku akan memberimu metode pelatihan untuk lautan kesadaran dan membiarkanmu memilih seni bela diri dan metode menutrisi tubuh yang tidak memerlukan dantian dari yang aku sortir untukmu. Lembaran ini hanya deskripsi umum dari teknik, jadi mendekat dan membacanya dengan hati-hati. Ingatlah untuk memilih yang sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan Anda. Bahkan sebelum dia bisa meletakkan spray di tanah, Nuh sudah duduk berlutut di depannya. Bocah sialan ini bahkan tidak berlari secepat ini ketika dia melarikan diri dariku. Melepaskan desahan lembut. William menambahkan, perhatikan bahwa kamu harus mengubah metode nutrisi tubuh setelah kamu membentuk dantian dan seni bela diri menggunakan Brett untuk mengekspresikan kekuatan mereka yang. Jadi untuk saat ini kamu terbatas pada yang kamu kumpulkan di tubuhmu. Setelah peringatan terakhir, dia meletakkan spray di lantai. Dengan nutrisi tubuh di kanan dan seni bela diri di kiri dan menyaksikan dengan sedikit senyum muridnya ini membacanya dengan mata bersemangat. Sepertinya dia bisa mengkonsumsinya hanya dengan satu tatapan. Dia benar-benar memiliki kemauan seorang kultivator. Saya bertanya-tanya seberapa jauh dia bisa pergi. Kelahiran pedang iblis bab 8 ketidakberdayaan. Nuh memilih untuk terlebih dahulu memilah tumpukan spray di sebelah kiri, yang memiliki seni bela diri. 5 lembar, gaya pedang Balvan, gaya pedang 2 tangan yang diciptakan oleh keluarga Balvan, seimbang dalam serangan dan pertahanan, cocok untuk prajurit. Brett akan memperkuat serangan dorong, mampu menghancurkan batu. Peringkat 1, gaya pedang Pantom, gaya pedang 1 tangan yang terbuat dari gerakan aneh yang sulit dipertahankan, serangan bagus dan pertahanan buruk. Brett dapat membuat salah satu bagian tubuh yang diinginkan menghilang untuk menangkap musuh Anda yang tidak siap. Peringkat 2, aliran pedang, gaya pedang 2 tangan yang berfokus pada menangkis serangan lawan dan serangan balik pada waktu yang tepat, pertahanan yang sangat baik. Brett dapat membuat perisai udara untuk jangka waktu tertentu. Peringkat 2, gaya pedang kembar, gaya pedang 1 tangan yang menggunakan 2 pedang, fokus pada kecepatan, dapat bertahan dan menyerang pada saat yang bersamaan. Brett akan meningkatkan kemampuan perforasi pedang yang memungkinkan pengguna untuk memotong tanpa perlu menyentuh pedang. Peringkat 2, gaya telapak besi, gaya tanpa senjata yang menggunakan tangan sebagai senjata, serangan yang sangat baik, dan kemampuan manuver untuk menyerang. Brett akan mengeraskan tangan penggunanya sehingga mampu menghentikan pedang atau melepaskan gelombang kejut untuk melukai organ dalam lawan. Pengerasan tangan bisa permanen dengan latihan. Peringkat 2. Nuh tenggelam dalam pikirannya. Tuan, mengapa ada peringkat di sisi seni? Seakan mengharapkan pertanyaan. William dengan serius menjelaskan, peringkat mewakili potensi teknik saat menggunakan nafas, itu pada dasarnya menentukan seberapa kuat efek dan daya rusaknya. Ada peringkat untuk setiap teknik dan sihir dan ada peringkat bahkan untuk pembudidaya, tetapi saya akan menjelaskannya bagian kultivator setelah dantianmu terbentuk. Nuh mulai berpikir lagi,
melihat spray di tangannya. Kurasa aku sudah bisa menolak gaya pedang Balvan karena itu peringkat 1. Gaya telapak tangan besi sepertinya keren, terutama untuk bagian pengerasan permanen, tapi aku cukup akrab dengan pedang di tahun-tahun ini jadi aku harus tetap menggunakannya. Mengatakan demikian, hanya tersisa 2 lembar di tangannya. Gaya saber pantom seharusnya berasal dari bentuk pergelangan tangan ular, jadi aku sebenarnya diuntungkan dalam mempelajari yang ini. Tapi rasanya seperti metode membunuh terhadap manusia, akankah naga jatuh karena trik tembus pandang? Seperti ini, hanya 1 lembar yang tersisa di tangan Nuh. Saya memilih gaya pedang kembar sebagai seni bela diri. William dengan gembira tersenyum dan terus mengangguk. Pilihan bagus, karena kamu harus menggunakan 2 pedang. Itu akan sedikit lebih sulit pada awalnya, tetapi kamu akan segera mengerti bahwa itu adalah gaya yang cocok untuk setiap situasi. Nuh mengalihkan perhatiannya ke kelompok metode menutrisi tubuh. Dia tidak menyadari bahwa senyum di wajah William telah menghilang, digantikan oleh ekspresi khawatir. Mungkin aku berharap terlalu banyak dari sekelompok metode tanpa perlu seorang dantian. Setiap teknik tampaknya mirip dengan ice fire yang berputar, mereka hanya menambahkan beberapa kekhasan seperti lebih banyak kekuatan atau lebih banyak kecepatan. Setidaknya mereka semua peringkat 2 jadi mereka seharusnya lebih baik dari yang sekarang. Dia hampir siap untuk memilih metode nutrisi yang akan meningkatkan kecepatannya saat mencapai lembaran terakhir. Peringkat 3 kekhawatiran di wajah William bertambah, saat dia menatap dengan mata memohon pada anak di depannya. Tolong jangan pilih yang itu. Itu bukan teknik tapi penyiksaan murni. Dia tidak ingin menempatkan metode itu di blok yang harus dipilih Nuh, tetapi kaptennya berpikir berbeda sehingga dia tidak punya pilihan. William, kita harus menghormati keinginannya. Jika dia menjadi penjaga dan kemudian mengetahui bahwa kita menyembunyikan metode itu darinya, dia mungkin akan kehilangan kepercayaan pada kita dan memberontak. Begitulah kata-kata yang diucapkan kaptennya kepadanya sehari sebelumnya. Tetap saja, kurasa seorang anak kecil tidak bisa memahami jenis rasa sakit yang kita bicarakan di sini. Sementara William tenggelam dalam kekhawatiran dan pikiran, Nuh membaca dengan ragu metode peringkat 3 di tangannya. Menempa 7 neraka, nutrisi tubuh puncak dari yang tidak membutuhkan dantian. Itu sama dengan metode yang membutuhkan dantian dalam hal kekuatan. Jadi jika pengguna selamat dari perawatan dia akan mendapatkan tubuh peringkat 3 yang mampu memblokir seni bela diri peringkat 1 dan mantra sihir peringkat 0 hampir tanpa bahaya. Selain itu, karena itu adalah tubuh yang dibentuk oleh Brett, ia akan memiliki penyelarasan yang lebih baik dengannya, mempercepat pemulihan dan manipulasinya. Perawatan terdiri dari memecahkan sejumlah titik akupuntur di tempat tertentu untuk menciptakan pusaran penyerapan yang akan memaksa nafas langit dan bumi untuk memasuki tubuh dan merekonstruksi titik akupuntur. Kemudian pria tersebut harus beristirahat dan membiarkan titik akupuntur baru membentuk dan menyehatkan tubuh untuk jangka waktu tertentu. Maka dia harus mengulangi pengobatan 6 kali. Peringatan, sangat berbahaya. Pengguna tidak boleh kehilangan kesadaran selama proses untuk memanipulasi Brett atau mungkin ada kesalahan dalam proses rekonstruksi yang menyebabkan kelumpuhan permanen atau kematian. Peringatan, sangat menyakitkan. Mengangkat kepalanya, Nuh akhirnya menyadari ekspresi khawatir tuannya. Tuan, saya pikir untuk memilih dengan benar saya harus memahami dengan lebih baik perbedaan peringkat antara seni yang berbeda. William berusaha menyembunyikan kekhawatirannya dengan sedikit senyum dan berkata, tentu.
Coba lihat seperti ini, semakin banyak variabel yang Anda tambahkan ke dalam satu serangan, semakin kuat serangan itu. Yang paling lemah dari semuanya adalah tubuh, yang hanya terdiri dari penguatan, seperti memperkuat dinding. Kemudian muncullah bela diri art, yang merupakan campuran tubuh dan breath, jadi tentu saja kekuatannya akan 1,5 kali lebih tinggi dari tubuh sederhana. Pada akhirnya, ada mantra sihir, yang menggunakan elemen tertentu dari breath Anda menumpuk di dantian Anda yang dicampur dengan energi mental untuk membuat mantra, sehingga itu akan menjadi yang paling kuat dan merusak. Secara umum, peringkat tertinggi seorang kultivator adalah tubuh, sedangkan tingkat kultivasi dan energi mentalnya cukup mirip. Untuk saat ini, anggap saja level dantian sebagai bahan bakar, semakin tinggi, semakin kuat efeknya akan digunakan untuk seni bela diri dan mantra. Nuh mengalihkan pandangannya kembali ke spray di tangannya. Keuntungan dari teknik ini cukup luar biasa, saya hanya tidak tahu apakah ini sepadan dengan risikonya. Berapa yang dibutuhkan seorang pria dengan dantian untuk mendapatkan tubuh peringkat 3 dengan cara ortodoks? William sedikit ragu sebelum menjawab. Dan kemudian dia memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika sejak awal seorang pria melatih metode untuk tubuh peringkat 3, tanpa melalui metode untuk peringkat 1 dan 2, itu akan memakan waktu antara 5 dan 15 tahun. Apa level tubuh saya sekarang? Berapa banyak yang diperlukan dengan metode ortodoks setelah saya mendapatkan dantian dan sementara melatih metode peringkat 2? Berapa banyak dengan teknik ini? Badai pertanyaan keluar dari mulut Nuh. Jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia ingin memastikan bahwa manfaatnya jauh lebih tinggi daripada bahayanya. Saat ini, tubuhmu berada di bawah setengah peringkat 1. Karena tubuhmu masih tumbuh dan kamu berlatih dengan metode tanpa memerlukan dantian, hasilnya akan lebih rendah jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh teknik dari peringkat yang sama, yang malah membutuhkan dantian. Hal yang sama berlaku untuk metode peringkat 2 di bawahmu. Jika kamu memulai pelatihan dalam 1 sekarang, pada saat kamu mendapatkan dantian, kamu akan memiliki tubuh peringkat 1,5, jadi bisa dikatakan, dan kamu mungkin akan mencapai peringkat 3 dalam 5-9 tahun. Jika kamu gunakan siksaan itu sebagai gantinya, mungkin butuh waktu antara 3 dan 5 tahun untuk menyelesaikan prosesnya. Nuh agak terpana. Metode ortodoks sepertinya tidak terlalu lambat sama sekali. Dia yakin bahwa dengan jadwalnya yang kaku, dia akan mencapai tubuh peringkat 3 dalam waktu sesingkat mungkin, membuang sekitar 4 hingga 5 tahun tambahan. Tetapi juga menghindari risiko ekstrim dalam hidupnya. Dia akan menolak gagasan untuk melalui teknik 7 neraka ketika dia melihat ke mata tuannya yang tampak dipenuhi rasa malu. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan senyum pahit, seberapa sulit untuk mendapatkan metode nutrisi tubuh peringkat 3 yang tepat? Kali ini, William merasa malu karena ketahuan. Dia menundukkan kepalanya sedikit untuk memulihkan ketenangannya dan kemudian berkata dengan suara lembut, "Kamu harus memasuki lingkaran dalam untuk memintanya." Masih tersenyum pahit, Nuh menyerahkan lembaran itu kepada tuannya. "Kalau begitu aku memilih metode penempaan 7 neraka." Kelahiran Pedang Iblis Bab 9 Lautan Kesadaran. Ketakutan William menjadi kenyataan, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Setelah merenung sejenak, dia menegakkan tubuhnya dan berjalan mengelilingi ruangan. Kemudian dia mulai berbicara, "Saya menerima keputusan Anda dan saya akan membantu Anda berlatih dengan metode itu, tetapi saya memiliki beberapa syarat. Pertama,
Saya ingin Anda melatih energi mental Anda selama 6 bulan dan jika setelah waktu itu saya tidak menganggap Anda siap, saya tidak akan mengizinkan Anda untuk memulai perawatan. Kondisi kedua adalah Anda harus melatih gaya pedang kembar dengan saya secara pribadi. Maukah Anda menerima? Nuh menatapnya sedikit bingung dan menegur pelan, boleh saya tahu alasan di balik kondisi ini? William berhenti di tempatnya dan menjawab, untuk menahan rasa sakit semacam itu dan masih bisa memanipulasi nafas, kamu akan membutuhkan pikiran yang jauh lebih kuat daripada rata-rata pria. Jika kamu melatih lautan kesadaranmu untuk beberapa waktu, kamu akan meningkatkan peluangmu untuk bertahan dari pengobatan. Adapun kondisi kedua, saya akan berlatih penyiksaan pada seorang anak dan saya merasa tidak enak tentang itu. Setidaknya saya akan melampiaskan sedikit dengan melatih Anda dan Anda bahkan mungkin meningkatkan toleransi rasa sakit Anda selama proses tersebut. Nuh agak kaget dengan jawaban ini, terutama mengenai bagian terakhirnya. Tuan, Anda tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan perawatan kepada saya jika Anda tidak mau. Tidak seorang pun dari lingkaran dalam akan membantumu melakukan itu dan satu-satunya orang di lingkaran luar yang dapat menggunakan Brett dengan cukup terampil adalah aku dan Kapten. Namun, ketepatanku dalam penggunaannya jauh lebih baik, jadi aku kandidat terbaik untuk melakukannya. Nuh berpikir, meskipun dia mencoba menipu saya sebelumnya, dia bukan karakter yang buruk. Yah, entah percaya padanya atau kembali ke penjaga penipu jadi aku tidak punya banyak pilihan. Saya setuju, kata Nuh pada akhirnya. Luar biasa, jawab William, lalu ia mengambil secarik kertas lagi yang terlipat dari saku di celananya. Dia menyerahkan lembaran terlipat itu kepada Noah dan kemudian mulai menjelaskan lagi. Di dalam lembaran itu, tertulis sebuah rune yang disebut rune kesier setelah spesies binatang ajaib yang mereka peroleh. Dikatakan bahwa binatang buas ini memiliki energi mental yang sangat kuat sehingga mereka dapat memeras seorang pria dewasa menjadi segumpal daging kecil dengan satu pikiran. Mereka mirip dengan monyet besar dan masing-masing dari jenis mereka memiliki jumlah rune yang berbeda yang terkandung di punggung mereka, semakin banyak rune yang mereka miliki, semakin kuat energi mental mereka. Ketika manusia mengetahui bahwa mereka dapat menggunakan rune ini untuk memberdayakan energi mental mereka, pemusnahan besar-besaran dimulai, dan spesies kesier, hanya rune yang tersisa sekarang. Metode untuk melatih energi mental adalah hasil dari percobaan bertahun-tahun pada rune ini. Saat ini, masing-masing dibuat 3 set 3 rune dengan total 9 rune. William berhenti sebentar dan kemudian menunjuk ke spray terlipat di tangan Noah. Yang saya berikan kepada Anda adalah rune pertama dari set pertama. Ketika Anda akan membacanya, Anda akan merasakan sakit yang luar biasa di tengah otak Anda, yang disebabkan oleh interaksi pertama Anda dengan lautan kesadaran. Sebenarnya, ada metode tanpa rasa sakit untuk berinteraksi untuk pertama kalinya dengan lautan kesadaran tetapi itu akan memakan waktu seminggu dan mengetahui jenis masokis Anda. Saya tahu bahwa metode ini akan lebih cocok untuk Anda. Silakan coba membaca rune, setelah rasa sakit itu datang, fokuslah padanya untuk memasuki lautan kesadaranmu. Nuh tersenyum kecil saat dipanggil masokis, dia hanya ingin menjadi lebih kuat, bukankah itu sama untuk semua orang? Dia perlahan membuka lembaran di tangannya sampai sehelai tinta terlihat. Segera, dia merasa kepalanya akan terbelah. Dia mengerang, menahan rasa sakit dan menyembunyikan lagi rune itu dan kemudian dia fokus pada asal rasa sakit itu. Dia merasa bahwa dia berada di dunia lain.
Perasaan berada di tanah menghilang dan tidak ada bau, hanya ada suara ombak laut yang konstan. Dia membuka matanya dan melihat sekelilingnya. Dia duduk bersila di udara, sosoknya setengah transparan. Di atasnya ada kegelapan, dipisahkan darinya oleh penghalang berbentuk bola, di bawahnya ada laut biru, dengan sedikit ombak di permukaannya. Setelah beberapa detik keheranan murni, dia menemukan dirinya kembali ke kamar dengan William menatapnya, sepertinya hanya 1 saat telah berlalu. "Tuan, bisakah Anda menjelaskan?" tanya Nuh yang benar-benar terpana oleh pengalaman keluar dari tubuh ini. "Anda baru saja melihat lautan kesadaran Anda. Anggaplah itu sebagai dimensi pribadi, di mana pikiran, emosi, dan energi mental Anda disimpan. Semakin besar dimensi itu, semakin besar pengaruhnya terhadap dunia material. Air di dalamnya mewakili Anda kemampuan untuk berpikir, jadi berhati-hatilah saat Anda melatih energi mental atau merapal mantra karena itu akan menghabiskan air itu, dan begitu Anda keluar darinya. Kemampuan Anda untuk berpikir akan sangat terpengaruh sampai lautan kesadaran terisi kembali. Dalam situasi itu dan jika itu terjadi terlalu sering, Anda bahkan dapat merusak bola Anda. Begitu bola tersebut rusak, pikiran Anda akan hancur dan Anda hanya akan menjadi tubuh yang hidup tanpa kemauan atau pikiran." William sedang berbicara dengan wajah yang sangat serius pada saat itu. Sulit membayangkan berapa banyak pria yang telah menghancurkan ruang lingkup mereka sendiri mencoba untuk mendorong batas mereka atau memaksakan diri. Sedangkan untuk yang lebih tinggi hanya keluarga Sosti atau keluarga bangsawan tinggi serupa yang mungkin memilikinya. Sekarang, cukup dengan penjelasannya, kembalilah ke rumahmu dan mulailah berlatih rune pertama. Saya akan mengirimkan formulir dan deskripsi gaya pedang kembar ke penginapan Anda termasuk pedang lain. Sampai jumpa lagi dalam 1 minggu dari sekarang untuk memeriksa kemajuan Anda dengan keduanya. Ingatlah untuk tidak menghabiskan energi mentalmu. Kelahiran Pedang Iblis Bab 10.324. Di dalam kamarnya, Nuh menatap lekat-lekat selembar kertas di tangannya. Prosesnya terasa sulit, karena butir-butir keringat mengalir di dahinya dan matanya terus berusaha untuk menutup. Ini sangat sulit. Terus, mata sialan tetap terbuka. Nuh benar-benar fokus pada tugasnya dan mengabaikan semua yang ada di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, tangannya mulai gemetar dan matanya menjadi lebih merah dan merah. Di dalam lautan kesadarannya, gelombang terus melonjak dari pusat bola tempat sosok setengah transparan Nuh berdiri dengan mata tertutup. Kerutan yang dalam hadir di wajahnya. Ombak akan menabrak batas bola yang memperbesar kelilingnya beberapa milimeter setiap saat. Karena proses ini terus berjalan, permukaan laut akan turun dan saat itu sudah menutupi kurang dari 1/4 bola. Noah tiba-tiba melipat lembaran yang berisi rune dan menghembuskan nafas panjang sambil berbaring di lantai dengan tangan terbuka lebar. "Aku merasa kepalaku akan meledak. Pandangan saya seperti bingung dan bahkan berpikir membuat rasa sakitnya bertambah. Mengerikan, pelatihan semacam ini menakutkan. Dan aku juga merasa sangat mengantuk." Beberapa ketukan terdengar dari pintu kamarnya. Nuh mengutuk sedikit dalam pikirannya, hanya untuk merasakan lagi peningkatan rasa sakit yang membuatnya mengutuk lagi. Dia berdiri dengan terlebih dahulu bersandar ke lantai dan kemudian ke dinding dan akhirnya membuka pintu. Sosok Lily muncul di seberang pintu keluar dengan wajah berseri-seri, membawa 2 buku tua dan sebuah koper. Beberapa penjaga membawa ini ke gedung. Mereka bilang wakil kapten mengirim. Dia menyela dirinya sendiri melihat keadaan putranya.
Dia tampak sangat lelah. Wajahnya pucat dan matanya setengah tertutup dan benar-benar merah. Dia memperhatikan bagaimana dia menggunakan pintu sebagai penopang untuk menjaga dirinya tetap berdiri. Dia buru-buru melompat ke atasnya dan meletakkan bahunya di bawah ketiaknya sebagai penopang. Dia kemudian bergerak menuju tempat tidur sambil berteriak, "Apa yang terjadi padamu? Apakah itu William, benar? Atau para penjaga? Aku akan berbicara dengan kapten sekarang. Aku akan." Sebelum dia bisa menyelesaikan curhatnya, Noah duduk di tepi tempat tidur dan mengangkat tangan untuk menghentikannya berteriak lebih dari itu. Kepalanya sakit sekali, tetapi dia memaksakan diri untuk berbicara karena dia merasa perlu menjelaskan sesuatu kepada ibunya. "Bu, jangan khawatir. Ini hanya latihan khusus yang akan membuatku bisa melakukan sihir suatu hari nanti. Aku sedikit melebih-lebihkan karena ini pertama kalinya aku melakukannya, tapi aku akan merasa lebih baik setelah aku tidur. Jangan khawatir, para penjaga baik padaku, mereka tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginanku." Lily berhenti berbicara lagi dan menatap putranya. Menyentuh rambut hitamnya dan menatap mata biru sedingin es itu, dia merasa hangat karena kemiripan Noah dengannya. Dia kemudian duduk di sampingnya dan memeluknya membelai kepalanya. "Putraku ini sangat keras kepala." Prekositasnya hanya dilampaui oleh tekadnya melihat anak laki-laki dalam pelukannya. Dia mengamati betapa hati-hati otot-ototnya dan banyaknya kapalan di tangannya. Sedikit rasa bangga terhadap anak laki-laki pekerja keras itu menyerangnya. Jadi dia melepaskan pelukannya dan meletakkannya di depannya, tangan terkunci di pundaknya. "Baiklah, aku tidak akan melakukan apa-apa, tapi kamu harus berjanji untuk lebih berhati-hati. Aku tidak ingin melihatmu dalam keadaan menyedihkan ini lagi. Dan jangan bekerja terlalu keras. Ingat, istirahat juga merupakan bagian dari proses latihan. Dan jangan berani-berani lagi melewatkan makan siangmu karena akan ada konsekuensinya. Apakah kamu mengerti aku, anak muda?" Nuh merasa sangat hangat mendengar kata-kata ini. Tapi fokusnya ada di tempat lain. 1, 2, dan itu hanya sejauh yang aku bisa lihat. Dia menghitung tanda-tanda kekerasan baru di tubuh ibunya. Itu adalah kebiasaan yang dia ambil ketika dia melihat yang pertama muncul di Lily, pada saat dia meminta seorang guru. "Baiklah ibu, aku berjanji, aku akan berhati-hati," kata Noah sambil memaksakan senyum. Lily memandangnya untuk beberapa waktu kemudian berdiri meninggalkan buku-buku dan koper yang dibawanya di tempat tidur. "Aku harus pergi sekarang, aku akan meminta para pelayan untuk membawakanmu makanan besar. Selalu ingat bahwa kesehatanmu adalah hal yang paling penting. Selama kamu masih hidup, kamu bisa melakukan apa saja." Dia kemudian mencium Noah di dahinya dan setelah melihatnya untuk terakhir kalinya, dia keluar dari kamar. Nuh terus melihat ke arah ibunya pergi. Senyumnya menghilang dari wajahnya dan matanya yang merah menjadi dingin yang jarang dia tunjukkan kepada orang lain. 324 yang terlihat sampai sekarang, ayah meningkatkan rasionya. Dia hanya akan melihat Riz masuk dan keluar kamar Lily secara acak, tidak pernah sekalipun matanya tertuju pada putranya. "Sepertinya saya hanya bisa melatih energi mental di malam hari atau ibu saya mungkin melihat efek sampingnya. Saya tidak ingin membuatnya khawatir saat rasa dingin menyelimutinya." Rasa sakit di kepalanya terus berlanjut tetapi dia benar-benar mengabaikannya. "Saya menghabiskan sekitar 4 jam di lautan kesadaran, saya mungkin bisa tinggal lebih lama jika saya memaksakan diri. Saya hanya perlu memahami tingkat pemulihan dengan tidur 1 malam." Dia melihat keluar jendela dan melihat bahwa mungkin masih pukul 5 atau 6 sore.
Kemudian dia mengalihkan perhatiannya pada buku-buku ke sisinya. Gaya saber kembar dan penempaan 7 neraka, tampaknya tuanku ingin aku terbiasa dengan perlakuan itu bahkan jika dia sangat membencinya. Dia pertama kali mengambil buku yang menjelaskan gaya pedang dan mulai membacanya, mengabaikan rasa sakit yang ditimbulkannya di kepalanya. Ini memang seni bela diri yang lengkap dan penggunaan Brett tampaknya sedikit lebih mudah dibandingkan dengan teknik pergelangan tangan ular untuk mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari seni bela. Seseorang harus menggerakkan nafas sesuai dengan ritme dan pola tertentu dan kemudian dia harus menyinkronkan manipulasi ini dengan gerakan tubuh yang benar. Aku tidak bisa benar-benar melatihnya sekarang karena mungkin lebih berbahaya daripada baik, tapi besok pagi aku pasti akan mulai berlatih. Dia menutup buku itu dan membuka kotaknya, pedang pendek ada di dalamnya. Kualitasnya tampaknya melampaui yang dia curi dari tempat latihan. Sungguh pedang yang bagus, William benar-benar menganggap serius hal-hal master ini. Kemudian dia melihat buku yang berisi metode penempaan 7 neraka, sementara itu, makanan berlimpah yang terdiri dari nasi dan daging ayam tiba. Nuh membaca informasi yang terdapat dalam buku sambil makan, sedikit mual karena sakit kepala yang kuat muncul dari perutnya tetapi dia tetap memaksakan diri untuk makan. Dokter gila bergabung dan mendirikan setidaknya 12 kultus untuk melakukan eksperimennya pada metode nutrisi tubuh. Kultus bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anak di bawah usia 13 tahun agar dia dapat bereksperimen pada mereka. Pada akhir proses, metode 7 neraka dibuat tetapi angka kematian hanya diturunkan dari 99% menjadi 85% tanpa mempertimbangkan efek lanjutan yang ditimbulkan oleh perawatan tersebut pada spesimen. Nuh menghentikan bacaannya melihat bahwa malam telah tiba dan dia merasa sangat lelah. Sebaiknya aku tidur. Besok aku akan mulai berlatih dengan pedang kembar dan aku mungkin akan mulai dengan energi mental sore hari. Aku ingin tahu apakah besok aku akan melihat beberapa perubahan dari latihan hari ini. Berpikir bahwa dia meletakkan buku-buku itu di sisi tempat tidurnya dan pedang itu kembali ke dalam kotaknya dan pergi tidur.